kabar Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik Pak Guru. Oke, tadi saya lihat sibuk-sibuk Pak Agus ini ada apa gerangan tadi itu? Ada jam? Kebetulan hari itu tidak ada jam dan lagi mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok Pak Guru. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya. Jadi seperti yang telah saya informasikan di hari Senin kemarin, bahwa keinginan saya untuk melaksanakan observasi di kelasnya Pak Agus. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin memperoleh informasi awal terkait dengan kesiapan untuk melaksanakan observasi besok. Kalau boleh tahu kegiatan kita besok di kelas berapa? Nah, untuk kegiatan besok kebetulan saya mengajar di jam pertama di kelas 7 yang dimulai dari 7.15 sampai 9.30. Oke, berarti besok hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Oke. Lalu tujuan pembelajarannya apa itu besok? Nah, kebetulan di materi IPS sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita ini masuk ke CP3. CP3 itu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk CP3 itu, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya, cuma itu tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Ya. Saya lihat di sini bahwa peserta didik dapat menganalisis kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi ya. Ya, betul. Dan yang kedua bahwa peserta didik dapat menyebutkan kebutuhan hidup setiap hari. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak Gus? Nah, area pengembangannya kebetulan ini kita menuju ke alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya melihat di sini potensi anak-anak yang beragam. Jadi saya ingin menampilkan keaktifan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang terpenting di sini saya merefleksi dari pembelajaran tersebut. Nah, yang mencerminkan pada kurikulum atau profil pelajar Pancasila. Oke, berarti di sini ada 3 ya area pengembangan. Ya. Yang saya tangkap bahwa bagaimana anak-anak itu bisa aktif secara individu ya, maupun yang kedua anak-anak itu aktif secara kelompok, dan bagaimana peserta didik itu juga dapat merefleksikan pembelajaran ini. Iya, betul sekali. Oke. Ya. Lalu yang lebih spesifik dari area pengembangan yang 3 tadi itu yang bagaimana yang ingin di? Nah, yang lebih spesifik di sini ya keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Oke, dalam berdiskusi kelompok. Wah, kayaknya menarik ya soalnya kegiatannya Pak Agus nih. Iya. Strategi apa yang sudah dipersiapkan sama Pak Agus ini? Nah, strategi yang sudah dipersiapkan, kebetulan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini dengan strateginya berdiferensiasi proses, Oh, iya. Kayaknya ini keren nih. Menurut Pak Agus itu, nah ini diferensiasi proses. Nah, seperti apa itu diferensiasi proses itu? Nah, diferensiasi proses itu ketika menghadapi kegiatan di dalam belajar, anak-anak saya tampilkan video karena melihat potensi yang beraneka ragam itu. Ada anak yang suka suara, ada anak yang suka gambar. Nah, dari situlah saya menampilkan video. Nah, setelah mereka melihat video, anak-anak dapat mendapatkan hasil atau menyimpulkan apa yang sudah diamati dari video itu. Oke. Lalu apa lagi yang Pak Agus ketahui mengenai diferensiasi proses itu? Selain tadi secara individu, lalu Secara berkelompok. Oke. Ya. Seperti apa itu secara berkelompoknya Pak Agus? Nah, secara berkelompok itu ketika saya membagikan LKPD berupa latihan ya. Latihan. Nah,
di dalam mereka mengerjakan latihan itu anak-anak atau peserta didik ini melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, dari diskusi berkelompok itulah mereka dapat hasil. Nah, lalu setelah itu mereka mempresentasikan ke teman-teman yang lain. Nah, teman atau kelompok yang lain menanggapi dari apa yang sudah ditampilkan. Oke, kayaknya ini sudah mantap betul ini Pak Agus dengan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih atas informasinya. Semoga kegiatan besok berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Amin. Hari Kamis jam 7.30 Iya, sampai 9.15. Oke. Iya, sampai jumpa besok. Iya, ya betul. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke CP3, yaitu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita semangat dulu ya. Jadi semangat di dalam belajar. Yang terbaik. Ya, tepuk semangat. Nah, sebelum Pak Guru Baik, Pak Agus, tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya. ya. Nah, kalau menurut Pak Agus, bagaimana tadi Pak Agus merefleksikan proses pembelajaran di kelas? Seperti apa? Ya, sebelum saya mulai masuk kelas tadi ada beberapa hal yang saya buat catatan mengenai langkah-langkah yang saya lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di dalam pelaksanaan tadi saya merasa ada penyampaian yang kurang maksimal, mungkin dari segi metode, dan tapi saya bisa memaksimalkan dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelum masuk kelas tadi. Tentunya ini merupakan sebuah catatan agar kedepannya saya lebih memperhatikan yang pertama masalah dari strategi, mungkin strateginya yang tadi kurang maksimal di strategi. Nah, pada saat mengajar saya melihat ada beberapa masalah yang dialami oleh peserta didik, terutama ketika menyampaikan pendapat. Ini menyampaikan pendapat sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa siswa sih, yang tidak semua. Oh, enggak.
Jadi menurut Pak Agus, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, karena di beberapa siswa ini karena minimnya proses pembelajaran diakibatkan jadi sebelum mereka memulai mungkin ada kendala, yaitu berupa kurangnya fasilitas atau alat pembelajaran yang menyebabkan mereka mengalami kendala. Seperti yang dialami oleh siswa ini kan kelas 7. Yang kelas 7 ini kan di kelas 6 SD itu kan mereka terkendala COVID-19, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini kan tentunya harus mempersiapkan bagaimana siswa itu belajar secara maksimal. Kalau tidak ada COVID, ya mungkin proses belajar mengajar di kelas 7 ini berjalan dengan lancar. Jadi tadi itu yang menyebabkan dari langkah-langkah yang kurang maksimal itu salah satunya pengaruh juga masalah pembelajaran pada masalah COVID ya. Iya, masalah COVID itu pandemi. Anak-anak itu tidak Fokus, tidak fokus, tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal, sehingga berdampak saat ini di kelas 7 ini ada satu siswa yang agak kesulitan untuk membaca sekarang, tapi terus kita bimbing, terus kita berikan dia pembelajaran khusus untuk membaca dan menulis. Ya, seperti apa itu anak kurang membaca? Apakah belum bisa membaca sama sekali atau masih mengeja atau bagaimana itu anak tersebut yang salah satunya tadi yang disampaikan? Masih mengeja. Tapi kita terus berusaha untuk membimbing anak tersebut supaya dia bisa lancar menulis dan membaca. Oke, baik. Kemudian menurut Pak Agus tadi suasana kelasnya seperti apa tadi yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas tadi? Nah, pada saat proses pembelajaran ketika awal saya menyampaikan materi, suasana kelas yang begitu kondusif, yang rapi, lancar-lancar. Ketika saya menjelaskan materi dan menampilkan ada beberapa video sih, dari video itu saya suruh siswa untuk mengamati dan gambar-gambar. Setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik tentang materi yang sudah masuk ke CP3 itu, mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Berarti sudah lumayan ya? Alhamdulillah sudah lumayan. Kira-kira ada tantangannya tadi pada saat proses pembelajaran seperti apa tadi? Nah, tantangan sih ada. Ketika saya tampilkan, malam di kelas dulu ini kan berbeda-beda, jadi karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka gambar, ada yang suka suara. Jadi saya tampilkanlah gambar dan video pembelajaran tadi. Nah, setelah mereka mengamati, ternyata siswa kita itu ada yang merespon. Ketika saya memberikan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Nah, salah satu siswa itu ada yang merespon ternyata. Proses belajar begitu mengalir. Ya. Jadi dengan pemberian gambar, tayangan video itu ada anak-anak yang tidak terduga bisa menampilkan, bisa merespon dari pertanyaan pemantik yang sudah diberikan tersebut ya. Iya. Jadi lalu kelas ideal itu seperti apa jadinya menurutnya Pak Agus? Ya, sebenarnya kelas ideal ini menurut saya sih ketika saya mengajar di kelas 7 itu saya mendapatkan kelas yang kondusif, yang nyaman untuk siswa dalam memberikan jawaban. Ketika saya melemparkan pertanyaan, siswa itu mampu di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, ada sih yang kondusif menurut saya. Mungkin tidak tahu kalau guru-guru yang lain. Apakah dari indikator tadi itu ada nampak tidak tadi di kegiatan proses pembelajaran tadi? Nah, mengenai indikator itu sudah nampak, di mana siswa sudah mampu mengidentifikasi atau menganalisis kelangkaan sebagai sumber permasalahan dalam kegiatan
perekonomian. Yang kedua itu siswa sudah mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Agus tadi mengatakan jadi indikator sudah nampak, sudah mampu ya. Jadi kalau dipresentasikan itu dari keseluruhan siswa berapa persen itu Pak Agus menganggap mampu indikator itu tercapai dari 0 sampai 100 itu berapa persen indikator bahwa tadi proses pembelajarannya tercapai kan? Ya, mengenai indikator ketercapaian ini ya alhamdulillah sekitar 90%. 90%. Ya, siswa mampu menjelaskan apa yang sudah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan maupun dari kelompok diskusi. Tapi ada beberapa siswa yang ini agak terlambat menerima informasi dari gambaran LKPD yang mereka selesaikan. Itu salah satu faktor tadi ya, anak-anak ini pada saat masuk ke kelas SMP kelas 7 tadi seperti yang disampaikan tadi, ini kan anak-anak ini anak-anak yang mengalami pembelajaran pada saat proses COVID ya. Jadi yang 10% ini bahwa anak-anak inilah yang Pak Guru, yang Pak Agus anggap belum mencapai indikator ini ya. Oke. Baik Pak Agus, boleh saya sampaikan hasil observasi saya di kelas tadi? Ya, silakan. Ya, jadi kemarin kan pada saat observasi Pak Agus telah menyampaikan area atau kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kemarin itu area pengembangan yang hendak dicapai itu yaitu keaktifan siswa ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian ada refleksi juga dari siswa. Jadi dari berdasarkan pengamatan saya tadi yang saya lihat bahwa skenario pembelajarannya Pak Agus itu secara runtun sudah terpenuhi. Mulai dari awal pembukanya Pak Agus sendiri sudah memberikan penguatan motivasi. Kemudian bagaimana Pak Agus tadi sudah memberikan keadaan nyaman untuk anak-anak, memfokuskan anak-anak dengan memberikan ice breaking, seperti itu Pak Agus ya. Ya, lalu yang saya lihat juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Agus lakukan itu sudah baik lah, bisa dikatakan cukup baik karena kelihatan di sana proses pembelajarannya Pak Agus berikan dari yang bersifat individu kemudian beralih lagi ke kegiatan yang bersifat kelompok. Namun ada beberapa catatan penting saya di sini yang ingin saya sampaikan bahwa tadi di awal kegiatan itu ada yang terlupakan dari Pak Agus itu. Bagaimana Pak Agus itu kayaknya ada langkah-langkah kegiatan kelompoknya belum disampaikan, sehingga pada saat diskusi kelompok anak-anak itu ada yang merasa kebingungan. Ya, meskipun di LKPD-nya sudah ada petunjuk. Namun di awal tadi ada yang terlupakan tadi itu seperti itu. Ya. Selanjutnya yang menjadi catatan saya yaitu refleksi dari anak-anak. Nah, itu di terakhir itu, itu ada yang terlupakan ya. Nah, bagaimana menurut Pak Agus dari pengamatan saya tadi? Bagaimana pendapatnya Pak Agus? Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Agus. Tadi itu adanya ya terlupakan mengenai refleksi ya. Malam kita sebagai guru juga ada kekurangan, ada kelebihan, ya itulah sifatnya manusia, ada yang lupa. Dan kala ya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Guru atas saran dan kritikannya ini demi kebaikan di dalam proses belajar mengajar ke depannya nanti. Saya akan berusaha untuk memperbaiki. Ya. Lalu tadi ada kegiatan diskusi ya? Iya, diskusi kelompok. Saya lihat tadi ada beberapa kelompok kayaknya yang salah
Salah instruksi ya? Salah instruksi. Nah itu bagaimana itu Pak Gus tadi? Nah, dari awal sebenarnya ada di LKPD itu, tapi saya tidak jeli gitu dalam memberikan mereka petunjuk. Sebenarnya mereka itu hanya membaca petunjuknya saja, tapi saya tidak menyampaikan. Mungkin itu dari keliruan atau kesalahan dari saya. Jadi lebih jelasnya faktor penyebabnya seperti apa tadi sehingga hal demikian terjadi? Ya karena keteledoran, agak keteledoran dan ya kurang jeli aja bilangnya. Kurang jeli ya? Ya kurang jeli. Kemudian bagaimana terkait dengan proses diskusinya? Seperti apa tadi yang terjadi pada setiap kegiatan kelompoknya? Apakah sesuai dengan harapannya Pak Gus atau bagaimana tadi? Nah, mengenai kegiatan diskusi tadi, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan skenario yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ketika saya membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang didiskusikan secara bersama-sama, karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi proses kan, ya ini kan termasuk model baru ini, model baru ya. Sebelumnya saya masuk ke kelas ini, sebelum saya menggunakan diferensiasi proses ini, banyak saya temukan gaya belajar siswa itu kan beragam-agam nih, berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi dengan karakteristik inilah yang menyebabkan saya untuk tergugah dalam menggunakan model pembelajaran baru ini sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka ini, berdiferensiasi proses. Ini yang saya terapkan di kelas 7. Dan di kelas lain sama juga berdiskusi, berkelompok. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi ada kegiatan setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, Ya. ada presentasi ya? Iya, ada presentasi. Betul. Itu kegiatan presentasi tadi saya lihat masih ada beberapa kelompok yang masih tidak memperhatikan. Ini. Ya itu bagaimana pendapatnya Pak Gus itu? Nah, jadi sebenarnya ketika dibagikan KPD itu kan masing-masing kelompok ini bekerja sama, berkolaborasi. Berkolaborasi itu kan antara teman sejawat, kelompok 1, 2, dan 3. Dan kita sampaikan kelompoknya, yang satu ini masalah kebutuhan, yang kedua ini masalah kelangkaan, dan yang ketiga ini masalah faktor-faktor tentang kebutuhan itu, kebutuhan apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mereka harus penuhi. Nah, setelah menyampaikan pendapat di kelas, presentasi ya, ketika presentasi itu ada satu kelompok yang kurang begitu merespon dengan apa yang sudah diberikan dari KPD itu. Ada satu kelompok sih, kalau kelompok 1, 2 itu sudah akan lumayan lancar dari segi penyampaiannya di depan, dari segi kolaborasinya bersama teman, berjalan lancar. Ada nggak cara lain yang bisa Pak Agus lakukan agar seperti biasa kan presentasi itu kan hanya dibacakan anak dipanggil kelompok baca begitu, kelompok lain menanggapi. Jadi ada nggak cara lain yang bisa Pak Agus lakukan sehingga kegiatan kelompok itu lebih hidup lagi? Mungkin ada cara seperti apa gitu? Nah, cara yang lain tentunya kita berikan beberapa pertanyaan sih, beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik ini. Jadi berbentuk pertanyaan. Oh, jadi tulisan. Oh, jadi tulisan ya? Iya, tulisan. Atau bisa mungkin seperti kuis bukan? Iya, kuis ya? Iya, kuis. Jadi Bisa jadi seperti kuis. Ya. Supaya anak-anak ini agar tergugah dalam proses belajar mengajar. Ya. Oke, bagus. Kalau begitu dari diskusi kita sudah ada gambaran untuk proses pembelajaran selanjutnya di kegiatan kelas ya. Ya, betul. Mungkin ada area pengembangan yang ingin dikembangkan lagi selain dari yang tadi yang sudah Pak Agus lakukan sendiri. Ada nggak? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan, nanti saya mengharapkan siswa-siswa kelas 7 ini ya mampu berdiskusi lebih lebih peka lagi terhadap permasalahan yang akan ditampilkan, seperti permasalahan sebelumnya gitu.
Itu yang saya harapkan di kelas minggu ini agar mereka secara mandiri nanti mereka mengungkapkan pendapatnya dari apa yang sudah diterima mengenai materi pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti masih berputar seputar aktifan kelompok ya. Keaktifan kelompok. Bagaimana anak-anak itu bukan hanya didominasi oleh satu orang, Iya betul. tapi bagaimana semuanya nanti terlibat itu Iya, ya, dalam kegiatan berperan ya, aktif lah. berperan aktif. Iya. Karena selama ini kan kadang anak-anak itu cenderung mengandalkan beberapa orang gitu Iya, kan, betul sekali. satu kelompok. Betul. Jadi untuk kedepannya area pengembangannya masih di dalam kegiatan diskusi Diskusi kelompok kelompok ya. Iya. Oke. Baik. Satu lagi. Ya, gimana? Ini ada pendukung juga sih sebenarnya yang tadi berdiskusi itu didukung oleh sarana pembelajaran juga. Itu yang terlupakan tadi Ya. agak sedikit mengenai sumber belajar. Hmm. Jadi di kelas 7 itu kan kita bagikan masing-masing LKPD ya. Ya, Ya lembar kerja itu. Lembar kerja dan didukung oleh buku paket juga yang sekarang ini kan kurikulum mereka. Ya itu sangat mendukung sekali dalam mencari referensi atau bahan yang digunakan di dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Selain itu mungkin Pak Gus ada usaha lain nggak yang akan dilakukan sehingga anak-anak ini bisa aktif semuanya seperti apa yang diharapkan atau yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus ke depannya. Ada nggak usaha lain selain tadi menambah buku referensi mungkin ya? Ya, menambah referensi. Ya, atau ada cara lain lagi seperti apa misalnya? Ya, seperti saya sarankan untuk siswa juga agar lebih mencari di Google ya. Pemanfaatan internet ya? Karena sekarang ini kan era digital nih. Iya, iya. Era digital itu kan diharapkan peka. Semua siswa itu bukan menerima langsung dari guru, tapi mereka mencari di luar melalui internet, sharing dengan Google, itu kan banyak informasi yang didapatkan. Dan sekarang ini kan merdeka belajar kan, Ya. merdeka belajar itu kan harus peka terhadap internet, gitu. Perkembangan zaman sekarang. Berarti pemanfaatan alat ya, Iya, sumber-sumber yang beraneka ragam ya. Iya. Jadi menekankan anak siswa-siswa itu mampu memanfaatkan itu semua ya. Iya, mampu. Baik Pak Agus. Untuk mencapai itu semua Pak Agus, siapa kira-kira orang yang bisa membantu Pak Agus sehingga kedepannya nanti kegiatan kegiatan diskusi kelompok anak-anak tersebut bisa hidup gitu. Iya. Sehingga bagaimana anak-anak itu kebutuhan belajarnya terpenuhi. Iya. Kan belajar berdiferensiasi tadi itu dapat itu. Jadi kan strateginya itu proses ya. Mungkin ada orang nggak siapa saja yang bisa membantu Pak Agus sehingga tercapai apa yang jadi harapannya Pak Agus? Ya, sebenarnya yang membantu itu tidak lain guru teman-teman sejawat ya. Teman-teman sejawat itu sangat mendukung sekali ya demi pembelajaran ke depannya gitu. Yang kedua dari MGMP mungkin juga MGMP, dalam MGMP itu kan banyak yang kita dapatkan informasi mengenai proses pembelajaran. Kapan itu Pak Agus bisa dilakukan? Ya bulan depan, insya Allah bulan depan. Bulan depan Ya. karena ya ini sudah ada kegiatan MGMP. Ya. Mungkin nanti di kegiatan MGMP itu ya berkolaborasi dengan teman Jawa. Tapi nanti di kegiatan MGMP Pak Agus akan menyampaikan yang menjadi kendala-kendalanya Pak Agus sehingga di sana nanti Saling sharing lah, saling dapat sharing. solusi ya. Ya. Oke. Baik Pak Agus, dari diskusi kita ini apa yang bisa Pak Agus simpulkan? Ya, dari kegiatan ini saya harapkan ya untuk pembelajaran ke depannya ini bagi saya dan bagi teman-teman juga supaya termotivasi dalam menerapkan pembelajaran di era kurikulum merdeka ya. Ya, semoga ke depannya lebih baik lagi dari kegiatan sebelumnya. Dari proses belajar mengajar di kelas yang bisa dirubah ya, dirubah ke arah ke depannya bisa lebih baik lagi. Artinya terus belajar lebih menyenangkan. Iya, lebih menyenangkan. Supaya siswa itu nyaman, Ya. di dalam kelas juga nyaman, di luar juga ya terbiasa lah, Ya. ya menerima arahan dari guru. Baik Pak Agus.
terima kasih atas waktu dan kesempatannya memberikan saya untuk mampu mengobservasi di kelasnya Pak Gus, sehingga apa yang menjadi kekurangan saya juga dapat saya lihat di Pak Agus. Ada banyak pelajaran yang saya terima dari proses pembelajarannya Pak Agus. Tadi ada ice breakingnya menarik gitu. Mungkin bisa saya ATM itu Pak Gus ya. Boleh ya Pak Gus ya? Ya boleh sekali. Oke. Terima kasih Pak Gus. Semoga sukses selalu dan semoga kegiatan NGP-nya mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak Gus. Iya. Baik Pak Gus, terima kasih. Ya, sama-sama.